Final Liga Champions Eropa 2024-2025 akan menjadi panggung pertarungan dua raksasa sepak bola yang tengah berburu kejayaan. Paris Saint-Germain (PSG) akan berhadapan dengan Inter Milan dalam laga penentu yang dijadwalkan berlangsung pada tanggal 1 Juni tahun 2025 di Allianz Arena, Munich. Pertandingan ini menjadi momen penting bagi kedua tim, yang datang dengan sejarah dan ambisi besar masing-masing, untuk mencatatkan namanya dalam sejarah sepak bola Eropa. Paris Saint-Germain (PSG) tengah memburu sejarah dengan membidik gelar Liga Champions pertama mereka, sementara Inter Milan datang dengan ambisi besar untuk menambah koleksi trofi mereka menjadi 4, setelah terakhir kali merengkuhnya di era keemasan bersama Jose Mourinho pada tahun 2010. Dua kekuatan Eropa ini bersiap bentrok, membawa mimpi dan warisan besar ke medan laga. Meski sama-sama termasuk klub papan atas Eropa, Paris Saint-Germain (PSG) dan Inter Milan ternyata belum pernah saling berhadapan di ajang resmi Liga Champions, setidaknya hingga musim ini. Namun, bukan berarti keduanya benar-benar asing. Dalam laga-laga uji coba pramusim, PSG dan Inter sudah beberapa kali saling adu kekuatan. Jika menengok 5 pertemuan terakhir mereka, persaingan terlihat cukup sengit dan seimbang. PSG sempat mencatat kemenangan beruntun pada tahun 2014 dan 2015, sementara Inter bangkit dan mencetak 2 kemenangan beruntun pada laga uji coba terakhir, termasuk kemenangan 2-1 pada Agustus tahun 2023 dan Juli tahun 2019. Satu-satunya kemenangan besar PSG terjadi pada 2016 dengan skor 3-1. Secara keseluruhan, duel PSG vs Inter bisa dibilang ibarat pertandingan catur antara dua raksasa, saling menunggu, saling mengintai, dan kadang saling menjatuhkan. Yang menarik, dalam dua laga terakhir, justru Inter Milan yang tampil lebih menggigit dan keluar sebagai pemenang. Kini, jika mereka akhirnya bertemu di panggung Mega Liga Champions, pertanyaannya, siapa yang akan unjuk gigi? Apakah PSG bisa membalas kekalahan sebelumnya, atau justru Inter yang kembali menunjukkan dominasinya? Yang pasti, duel ini layak dinantikan oleh semua penggemar bola. Paris Saint-Germain (PSG) menunjukkan performa gemilang di pentas Eropa dengan menyihir 26 operan tanpa putus, rekor klub di Liga Champions. Di leg kedua di Parc des Princes, PSG menang 2-1 berkat gol dari Fabian Ruiz dan Achraf Hakimi, memastikan kemenangan agregat 3-1 dan tiket ke final melawan Inter Milan. Namun, di Ligue 1, performa PSG cenderung inkonsisten dalam 5 laga terakhir. Tanggal 26 April tahun 2025, kalah 1-3 dari OGC Nice, mengakhiri rekor 30 laga tak terkalahkan. Tanggal 3 Mei tahun 2025, kalah 1-2 dari Strasbourg dengan skuad rotasi. Tanggal 10 Mei tahun 2025, menang 4-1 atas Montpellier, dengan hat-trick Gonçalo Ramos. Tanggal 17 Mei tahun 2025, menang 3-1 melawan Auxerre, menutup musim dengan kemenangan. Tanggal 23 April tahun 2025, imbang 1-1 dengan Nantes. Analisis keklaim menjadi top skor Ligue 1 dengan 21 gol. Kreativitas, Fabian Ruiz dan Vitinha mampu mengontrol lini tengah dan mencetak gol penting. Pertahanan, Gianluigi Donnarumma tampil solid, terutama di Liga Champions. Kelemahan, konsistensi, kekalahan dari Nice dan Strasbourg menunjukkan kerentanan saat menghadapi tekanan. Rotasi pemain, penggunaan pemain muda saat rotasi berdampak pada hasil negatif. Transisi, terkadang lambat dalam transisi dari menyerang ke bertahan, membuka peluang bagi lawan. PSG perlu menjaga konsistensi dan fokus di semua lini untuk meraih sukses di final Liga Champions dan kompetisi domestik mendatang. Inter
Inter Milan kembali menorehkan sejarah di pentas Eropa dengan menyingkirkan Barcelona dalam dua leg semifinal Liga Champions yang dramatis. Meski performa domestik sempat menurun, semangat juang dan determinasi tinggi membawa Nerazzurri ke final. Setelah bermain imbang 3-3 di Camp Nou, Inter menjamu Barcelona di San Siro pada leg kedua. Gol dari Lautaro Martinez dan penalti Hakan Calhanoglu membawa Inter unggul 2-0. Namun, Barcelona membalas dengan 3 gol, membalikkan keadaan menjadi 2-3. Francisco Acerbi menyamakan kedudukan di menit ke-93, memaksa pertandingan berlanjut ke perpanjangan waktu. Di masa tambahan, Davide Frattesi mencetak gol penentu kemenangan, mengantarkan Inter ke final dengan agregat 7-6. Sementara di Serie A, Inter mengalami inkonsistensi. Tanggal 24 April tahun 2025, kalah 0-3 dari AC Milan di Coppa Italia, mengakhiri harapan treble. Tanggal 27 April tahun 2025, kalah 0-1 dari AS Roma, menandai kekalahan ketiga berturut-turut. Tanggal 4 Mei tahun 2025, menang 1-0 atas Hellas Verona, dengan gol penalti Christian Aslani. Analisis kekuatan dan kelemahan Inter Milan. Kekuatan, mentalitas yang tangguh, kemampuan bangkit dari ketertinggalan, seperti saat melawan Barcelona, menunjukkan semangat juang tinggi. Kedalaman skuad, pemain seperti Davide Frattesi mampu memberikan kontribusi penting saat dibutuhkan. Pertahanan solid, Jan Sommer tampil gemilang dengan penyelamatan krusial, menjaga gawang dari kebobolan lebih banyak. Kelemahan, konsistensi di liga domestik. Kekalahan beruntun menunjukkan adanya masalah dalam menjaga performa di Serie A. Ketergantungan pada pemain kunci, cedera pada pemain seperti Lautaro Martinez dapat mempengaruhi efektivitas lini serang. Pertahanan yang rentan kebobolan 3 gol dalam satu pertandingan menunjukkan adanya celah yang bisa dimanfaatkan lawan walaupun terkenal dengan pertahanannya yang kuat. Dengan semangat juang yang tinggi dan pengalaman di kompetisi Eropa, Inter Milan siap menghadapi tantangan di final Liga Champions. Namun, mereka perlu memperbaiki konsistensi dan mengatasi kelemahan untuk meraih kesuksesan maksimal. Paris Saint-Germain tengah menggantungkan harapan pada keajaiban pemulihan Ousmane Dembele. Sang winger lincah itu hanya tampil sebagai pemain cadangan di semifinal melawan Arsenal karena cedera hamstring ringan. Kini, segenap harapan Les Parisiens tertuju pada kesembuhannya agar bisa kembali menebar teror di lini serang. Sementara itu, Inter Milan menyambut angin segar. 3 pilar mereka, Davide Frattesi, Benjamin Pavard, dan Henry Mkhitaryan, telah kembali pulih dan siap tempur. Dengan amunisi yang kembali lengkap, Nerazzurri punya modal lebih untuk menatap laga penentuan dengan percaya diri tinggi. Pertarungan dua raksasa Eropa ini kian mendebarkan, dengan duel strategi dan ketahanan fisik yang akan jadi penentu. Pertarungan taktik di panggung Liga Champions 2024/2025 antara Paris Saint-Germain dan Inter Milan diprediksi akan menjadi sajian strategi kelas dunia. PSG, di bawah arahan Luis Enrique, kerap mengandalkan formasi 4-3-3 yang cair dan agresif. Dengan kecepatan di sayap seperti Ousmane Dembele dan eksplosivitas lini tengah yang dikomandoi Vitinha, formasi ini memungkinkan mereka untuk menguasai permainan dengan penguasaan bola tinggi dan tekanan konstan. Di sisi lain, Inter Milan tampil solid dengan formasi andalan 3-5-2 khas Simone Inzaghi. Sistem ini telah terbukti efektif dalam menggabungkan kekuatan bertahan dengan serangan balik mematikan. Kembalinya Frattesi, Pavard, dan Mkhitaryan memperkaya kedalaman lini tengah mereka, memungkinkan Inter untuk bermain dinamis dan fleksibel, terutama dalam transisi cepat. Pertanyaannya, apakah PSG mampu merobek struktur pertahanan rapat Inter, atau justru Inter yang akan memanfaatkan celah dari formasi menyerang PSG untuk mencetak gol balik yang mematikan? Dalam duel ini, bukan hanya pemain yang jadi kunci, tapi juga benturan filosofi, dominasi ala penguasaan bola versus efisiensi dalam bertahan dan menyerang cepat. Formasi mana yang akan keluar sebagai pemenang?
Jawabannya ada di atas lapangan. Secara statistik dan performa terakhir, PSG sedikit lebih diunggulkan berkat kedalaman skuad dan dominasi mereka di fase grup serta babak gugur. Namun, Inter Milan bukan lawan yang bisa diremehkan, pengalaman dan kedisiplinan taktik mereka di kompetisi Eropa menjadikan mereka tim yang sangat sulit ditaklukkan. Prediksi persentase kemenangan, PSG, 52%, Inter Milan, 35%, imbang, waktu normal 13%. PSG akan mengandalkan kecepatan lini depan dan kontrol bola dari lini tengah, sementara Inter lebih bertumpu pada organisasi pertahanan dan efektivitas serangan balik. Prediksi skor akhir, waktu normal, 2 untuk PSG dan 1 untuk Inter Milan. Namun, jika Inter mampu mencuri momentum di awal laga, segalanya bisa berubah. Ini adalah pertarungan yang tipis, dan satu momen bisa menentukan segalanya di panggung sebesar Liga Champions. Ini hanyalah sebuah prediksi yang didapat dari beberapa sumber dan tentunya tidak menjadi patokan hasil akhir yang sebenarnya, karena semua jawaban ada di dalam pertandingan yang akan berlangsung pada tanggal 1 Juni tahun 2025, jadi tim mana yang akan menjadi jagoan kalian? Tulis jagoan kalian pada kolom komentar, dan bila kalian suka dengan video analisa serta prediksi pertandingan ini, jangan lupa berikan like dan subscribe. Terima kasih.